Bagaimana kasih itu dikatakan jangan pura-pura? Di dalam Timotius pasal yang pertama ayat yang kelima, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang murni, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Inilah nasihat kepada kita. Hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Jadi mengasihi jangan ada yang pura-pura. Mengasihi itu harus tulus, memberi itu harus tulus. Karena di dunia ini orang nampaknya mengasihi ketika dia ada sesuatu, apa adanya maunya hidup ini, bukan ada apanya. Karena kalau ketika ada apanya berarti ada tujuan tertentu dia boleh memberikan kasih. Maka hidup ini hidup apa adanya, tulus, dari iman yang suci, mengasihi, memberikan tumpangan seperti yang dikatakan tadi kita yang telah diberkati Tuhan. Jika anak-anak kami, saya rasa dalam hidup ini Tuhan sudah peliharakan dan cukupkan, maka diingatkan jangan memikirkan yang lebih tinggi, tapi hidup sederhana, sederhanakan hidupmu. Hiduplah mengikut Tuhan, hiduplah dalam kasih, mengasihi sesama, mengasihi keluarga, mengasihi orang tua. Saudara, anak-anak kami, keluargaku yang dikasihi Tuhan, sepanjang kita hidup, supaya kita orang yang saling mengasihi, orang yang disukakan Tuhan, sungguh-sungguh orang yang benar-benar dipimpin oleh Tuhan. Sehingga setiap kita, jika kita hidup benar, berjalan tulus, berjalan di dalam hidup ini, tidak akan ada di dalam diri kita kecurigaan karena hati kita tulus. Setiap tindakan dan perbuatan itu yang tulus, maka kita mengamininya dalam hidup kita. Setiap pemberian, setiap tindak laku itu tulus. Maka di antara kita tidak ada tanda tanya. Maka saudara, keluargaku yang dikasihi Tuhan, supaya kita saling mengasihi, saling mendukung di dalam doa. Karena ada pepatah menunjukkan suatu sapu lidi ketika dia satu tidak ada gunanya, tetapi ketika dikumpulkan ada gunanya, bisa mempunyai kekuatan. Dan juga saya bertanya-tanya, ketika kita di sini ada 7 kamar, kita dikalikan sekian, kalau satu orang mungkin tidak tahan, tetapi kalau kita saling-saling mendukung di sana, semuanya bisa ringan. Amin. Jangan biarkan saudaramu, walau dia tulus hatinya, tapi sokonglah dia, bersatulah untuk juga mengasihi di antara kita, baik orang tua kita. Seperti kami mungkin tidak dibebankan sama Itoku ini kan sebagai orang tua, tapi semua kami, anak-anak kami, saya percaya harus patungan untuk di sana. Amin. Kita harus siap di sana, karena itu suatu kasih yang diberikan, yang ditunjukkan itu saling mendoakan, saling menolong, saling menopang. Masih banyak ketika kita masih hidup di dunia, masih banyak mungkin yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin masih banyak yang kita mau kerjakan jika kita sepakat. Ada kasih, ada kerinduan berbuat yang terbaik di antara kita. Apapun pekerjaan kita, apapun rencana kita ke depan, semuanya bisa terjadi. Puji Tuhan. Inilah yang dirindukan Tuhan buat keluarga ini dalam pertemuan ini.
supaya kita membuka lembaran baru kita sudah masuk. Inilah minggu pertama. Saya katakan tadi, walau di sini kita tidak dirancangkan, baik Yesus lahir tidak dirancangkan harus di kandang domba, di palungan. Mereka tidak diterima semua seperti saat tadi malam saya lihat ada mau mencari penginapan sudah padat, tidak ada, di berapa mobil ditolak. Mungkin gitu rupanya ketika Yesus mau lahir, maka dia terpaksa mengambil sikap, Yesus mengambil sikap suatu tempat sehingga tempat itu dikuduskan. Puji Tuhan. Haleluya. Maka biarlah kita doakan baik lingkungan ini yang Tuhan berikan kepada bangsa Batak ini, danau ini yang sungguh indah. Saya pun kalau saya lihat historisnya, berapa suku Batak itu mempunyai danau ini, Danau Toba ini. Itu semuanya keindahan tangan Tuhan yang membentuk kita. Maka kita doakan juga bangsa kita ini, daerah kita ini, sehingga terluput dari bencana-bencana, terluput dari segala yang tidak diingini, sehingga kita boleh damai sejahtera memuji Tuhan kita, Allah kita, supaya kita sungguh-sungguh diberkati. Setiap orang yang memberkati layak menerima berkat. Maka ketika kita sudah diangkat oleh Tuhan menjadi anak terang, kita harus menjadi terang di antara kita. Tidak saling menggojak pun seperti bahasa Batak, menggojak pun. Tapi di dalam kelemahan setiap kita tidak ada yang sempurna. Boleh kita saling mendukung di antara kita. Bisa kita ambil solusi di setiap masalah kita. Jangan ambil keputusan untuk emosi. Mari sharing di antara kita. Karena pengampunan itu yang saling dibutuhkan. Bagaimana kasih Allah itu? Dosa tidak terbatas di sana. Dosa apapun, setiap dosa apapun Allah boleh ampunkan lewat anaknya, karena dia sudah membayar lunas di kayu salib segala dosa dunia ini. Maka setiap kita harus mampu mengampuni saudara-saudara kita, walau kita tidak mampu, bahwa Tuhan telah mengajarkan kasih itu. Sedangkan seteru kita harus kita sanggup memberikan dia makan. Maka kita harus sanggup mendoakan kelemahan saudara kita. Inilah yang Tuhan ajarkan bagi kita saat ini, supaya kita sungguh-sungguh pewaris kehidupan yang kekal. Jika di dalam diri kita ini sudah berikan kehidupan yang layak, apalagi Tuhan telah menjanjikan kehidupan yang tiada taranya nanti, ya kesana kejarlah. Karena kita menumpang dunia ini seperti bayangan saja, lewat bayangan. Saudara pernah lihat bayangan, lewat begitu bayangan. Begitulah rasanya diibaratkan hidup ini sementara. Tetapi kehidupan yang kekal itu, kita harus sampai di sana. Puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada firman Tuhan di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji Tuhan. Sungguh indah firman Tuhan ini. Ada keramahan. Kita belajar ramah. Jangan belajar sinis. Rasanya hanya penak dalam pikiran. Karena damai itu pertama-tama bertemu jika muka itu berseri-seri. Jangan Anda tanda tanya ketika kita bertemu, sehingga pertemuan tidak boleh damai. Maka usahakan ramah. Apapun nantinya, semuanya bisa diselesaikan. Maka firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tiada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Inilah dasarnya dia. Inilah dasarnya Tuhan itu. Maka ketika kita saling mendoakan, saling mengampuni, maka damai sejahtera boleh terjadi. Maka berkat-berkat itu akan ditujukan lagi kepada kita, setiap orang yang percaya kepada dia. Amin. Inilah firman Tuhan buat kita pada saat ini. Bagaimana
Tuhan telah menyatakan kasih-Nya. Dialah kasih itu. Kita yang percaya kepada Kristus Yesus supaya kita sungguh-sungguh menebarkan kasih dan menjalankan kasih itu, supaya kita saling mengasihi, saling mengampuni, saling memaafkan. Itulah wujud yang kita sukacitakan saat ini, menjadi porecekan kembali bagaimana cara hidup kita yang lama, membuka lembaran baru. Maka pengharapan itu sungguh menjadi bagian kita, karena itulah firman Tuhan yang telah kita dengar tadi. Saudaraku, berbahagialah orang yang berharap kepada Dia. Janganlah hendaknya kerajaan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, kata Tuhan. Karena kita harus sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan dan harapannya kepada Tuhan saja. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, kita yang percaya dalam ibadah ini bahwa Tuhan ada dan mendengar setiap kita. Kita percaya kepada Tuhan. Ibadah kita yang sangat sederhana ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah setiap doa, setiap pujian kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.